A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa washabihi wasallam. Ya, Mas Rocky, di Al-Qur'an itu ada yang namanya memundurkan bulan haram. Memundurkan bulan haram ya. Cuma saya lupa surat apa ayat berapa, dan lumayan rame kemarin waktu libur Muharram dimundurin. Ya kan kemarin juga pemerintah memundurkan libur Muharram kan. Iya ya. Tapi kalau di Al-Qur'an itu yang dimaksudkan dengan memundurkan bulan haram adalah kan di bulan haram itu tidak boleh perang. Ya, tidak boleh perang, tidak boleh ada pertumpahan darah dan lain-lain. Jadi dulu itu orang-orang kafir Quraisy bersiasat memundurkan bulan haram supaya mereka bisa melakukan hal-hal yang dilarang gitu loh. Adalah bulan-bulan haramnya dimundurin. Gitu. Nah, jadi fenomena di Al-Quran memundurkan bulan haram itu tidak sama dengan fenomena memundurkan hari libur seperti hari ini. Hari ini kan harusnya libur 12 Rabiul Awal Maulid Nabi. Lalu dimundurkan liburnya jadi besok ya. Sebetulnya ini berbeda total dengan konsep orang-orang Quraisy yang dahulu adalah ngakal-ngakalin dengan mundur-mundurin bulan haram gitu. Karena mereka ada kepentingan di situ. Ya sebetulnya mundurin hari libur juga ada kepentingan ya. Iya, Ustaz. Tadi saya searching, Ustaz, 937, Ustaz. Siap. Memundurkan bulan haram. Nih, sesungguhnya pengunduran bulan haram itu hanya menambah kekafiran. Orang kafir disesatkan dengan pengunduran itu. Mereka menghalalkannya suatu tahun dan mengharamkannya pada suatu tahun yang lain. Agar mereka dapat menyesuaikan dengan bilangan yang diharamkan Allah. Sekaligus mereka menghalalkan apa yang diharamkan Allah. Setan dijadikan terasa indah bagi mereka perbuatan-perbuatan mereka dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang kafir. Nah itu, jadi mereka tuh memundurkan bulan haram karena ada kepentingan. Misalnya tahun ini dimundurin karena ada kepentingan lagi rame dagang misalnya gitu ya. Atau lagi rame perang misalnya gitu. Lagi ada yang mau diambil, mau dirampok dah segala macam lah. Tapi tahun depannya karena nggak ada kepentingan itu diharamkan lagi. Nah, beda ya. Jadi ayat surat 9 ayat 37 ini berbeda dengan fenomena hari libur yang dimundurkan. Hari ini kan hari liburnya yang dimundurkan. Bulannya tetap sama-sama bulan Muharram. Tapi libur tanggal 12-nya dimundurkan jadi libur tanggal 13. Gitu. Dengan alasan berharap orang-orang Indonesia tidak memanfaatkan fenomena hari kejepit, hari kejepit nasional. Ya kan? Kan biasanya kalau orang Indonesia tuh kalau Sabtu, Ahad, Seninnya masuk, Selasanya libur, Seninnya dia jadi hari kejepit nasional kan. Mereka rata-rata diambil cuti supaya bisa libur Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, 4 hari. Lumayan ya. Lumayan gitu. Makanya di pemerintah nggak mau itu terjadi. Tapi kalau buat saya ini sih sebetulnya baik ya. Saya pernah mendengar Ustadz Wimar Aditya. Beliau kan kena COVID juga lumayan parah. Ayah dan ibunya meninggal selisih beberapa hari saja. Selisih beberapa hari aja, 1 minggu nggak nyampe. Bapaknya, ibunya dulu baru bapaknya atau terbalik saya lupa. Bapak ibunya meninggal dan beliau pun sama dirawat di rumah sakit gitu dengan kondisi yang sangat berat, saturasinya oksigennya tuh rendah di bawah 70. Jadi teman-teman semua kalau saturasi di bawah 70 berarti kita kekurangan oksigen. Dan kalau kekurangan oksigen nih otak ini kalau kekurangan oksigen nih jatuhnya nanti kayak ini, kayak yang pikun gitu, kayak yang lambat. Kadang-kadang nggak sinkron. Ngomong kalender di kepala mikirnya kalender, mungkin di mulut nyebutnya kalender. Kayak gitu, Mas. Bisa kayak gitu. Jadi nggak nyambung. Saya pernah juga berada di posisi itu tuh. Di kepala nyebut surat apa, begitu keluar surat apa dan ayat apa berbeda. Ini karena kekurangan oksigen. Nah, konsepnya kalau ada wabah nih menurut cerita beliau
pada saat dia sakit, kalau saja semua orang bertahan di rumah 2 minggu nggak keluar, insya Allah penyakit ini akan stop, sirkulasinya akan berhenti, gitu, sirkulasinya akan berhenti. Nah, masalahnya memang menghentikan sirkulasi dengan cara mengurangi kerumunan, saya setuju. Dan ini juga yang diajarkan sama Rasulullah kan. Kalau ada wabah, jangan orang yang sudah di dalam jangan keluar, orang yang dari luar jangan ke dalam. Jadi di lockdown begitu gitu. Hanya saja kan kalau masyarakat Indonesia di lockdown, ya ada kewajiban dari pemerintah untuk menanggung biaya makannya. Iya kan? Nah, ini yang nggak ketemu soalnya. Orang disuruh diem di rumah tapi nggak dikasih makan, ya bagaimana Mas gitu. Namanya PPKM, Ustaz. Iya. Jadi jadi ini makanya ini yang diprotes orang banyak gitu. Bagaimana kita mau bertahan di rumah kalau makannya nggak dikasih gitu. Makanya kebijakannya bagus, hanya saja tidak didukung dengan akomodasinya gitu. Misalnya gini, misalnya nih ya, kalau saya jadi atasannya Mas Rocky, terus saya bilang, Mas Rocky, kamu di rumah saja nggak usah kerja, tapi gajinya tiap bulan saya bayar, Mas. Kira-kira ngantor happy nggak, Mas? Tetap di rumah kan, nggak ada masalah. Siap. Ya kan begitu kan. Tapi kalau Mas Rocky, kamu masih kerja di kantor saya, di rumah saja, tapi saya nggak gaji. Pasti Mas Rocky akan bergerak dong. Oh iya, kalau nggak digaji saya ngobjek yang lain lah Pak, kan begitu. Iya kan? Kenapa? Karena kebutuhan Mas Rocky harus terpenuhi. Jadi teman-teman semua, saya setuju dengan konsep lockdown, saya setuju dengan konsep PPKM. Tapi kita memang harus memikirkan bagaimana mereka bisa bertahan hidup di dalam rumahnya. Kalau nggak dikasih makan, bagaimana bisa? Makanya yang ada masyarakat jadi seperti bodoh amat ya gitu loh. Seperti bodoh amat, jadi udahlah, di rumah mati, di jalan mati, kan begitu jadinya. Bertahan di rumah nggak ada yang ngasih makan, keluar kena penyakit gitu. Jadi ini programnya yang memang harus disempurnakan. PPKM-nya baik, lockdown-nya baik gitu kan. Tapi akomodasinya yang belum disediakan. Sehingga orang mana mungkin bertahan di rumah. Coba Bu Aisyah deh, Bu Siti Aisyah di rumah jangan kemana-mana ya. Tapi dikasih beras doang gitu loh. Minyaknya enggak, gitu. Jengkolnya enggak. Kok jengkol sih? Ya kan? Bagaimana coba kan gitu. Makanya inilah yang diprotes sebetulnya. Yang diprotes itu itunya. Kalau soal pemindahan hari liburnya, ini cuma memindahkan hari libur, bukan memindahkan bulan haramnya. Kalau bulan Rabiul awalnya yang dimundurin jadi bulan depan, nah ini masuk di surat 9 ayat 37. Misalnya Muharram itu harusnya tanggal misalnya ya, bulan Agustus itu bulan Muharram. Oh, kita undurin jadi Desember deh. Nah, itu termasuk nih surat 9 ayat 37. Gitu. Nah, teman-teman semua, berkaitan dengan ini ada satu ayat yang perlu kita bacalah hari ini, surat An-Najm ayat 11. Surat 53 ayat berapa? 11. Hatinya tidak mendustakan apa yang telah dilihatnya. Oke. Nah, ini yang perlu saya sampaikan. Maka zabal fuadu ma ro'a. Hati itu nggak mungkin mendustakan, Mas. Paling mengingkari aja. Kita sudah melihat sesuatu. Oh iya, hati mah pasti nggak mungkin mendustakan. Tapi paling-paling terpengaruh oleh akal sehingga mengingkari. Termasuk kebijakan-kebijakan ini. Gitu. Saya yakin sekali teman-teman semua melihat kebijakan-kebijakan yang hari ini, mungkin hati ini nggak bisa dibohongi. Mungkin ada kebijakan yang kurang cocok dengan masyarakat, ada kebijakan yang lebih mementingkan pihak tertentu tapi kurang kepada pihak yang lain. Hati kita nggak mungkin bisa bohong, Mas, nggak mungkin bisa bohong. Cuma saja mungkin karena ada akal, ada kepentingan, akhirnya kita mengingkari, Mas, mengingkari. Contoh nih Nabi lagi. Firaun saja, kalau baca sejarahnya Firaun, begitu laut terbelah, ya dikatakan di situ fal yataqaddam. Firaun itu terdiam, berdiri terdiam. Hatinya itu nggak bisa bohong, Mas. Hatinya bilang, waduh, bener nih.
Dia udah galau tuh Mas, berdiri terdiam, mau maju atau tidak gitu. Makanya ulama tuh menuliskannya fal yataqaddam, maka dia berdiri terdiam. Mikir tuh, hatinya nggak bisa bohong. Wah beneran nih, Musa nih nabi beneran nih. Kan Firaun sadar kalau dia nggak bisa belah laut, ya kan? Dia nggak bisa belah laut, orang dia mau naik ke dinding ke piramid yang tinggi aja minta dibikinin sama Haman. Ini kan Haman kan yang membuatkan tanah liat dibakar lalu dibangun piramid, lalu dia naik ke atas. Yang ngebangun itu Haman, yang modalin si Korun. Oh. Iya kan? Karena Korun orang kayanya. Jadi pemimpin bersinergi dengan orang kaya plus orang pintar. Ini coba bayangkan cocok seperti di negara mana, ya kan? Korun orang kayanya, Haman orang pintarnya, pemimpinnya Firaun. Ini kan segitiga kerjasama nih. Orang pemimpin, penguasa bekerja sama dengan yang punya duit, orang kaya, dan bekerja sama dengan orang pintar. Gitu. Ini seperti saya teringat satu negara di daerah Timbuktu sana, Mas, di Samudra Pasifik. Di sini nggak ada. Gitu. Jangan yang di sana pindahan dari sini. Radikal tuh Mas. Jadi demikian ya, artinya Firaun saja nggak bisa membohongi, hatinya nggak bisa membohongi. Tapi begitu dia nengok ke belakang, ngelihat 600.000 pasukan, ratusan ribu pasukan, gengsi dong, ya nggak? Akhirnya dia mengingkari hatinya, akal mengingkari hatinya. Dia lalu bilang sama pasukannya, laut terbelah untuk kita, ayo kita masuk. Ya udah masuk, ditenggelamin semuanya. Jadi saya yakin teman-teman semua, silakan introspeksi diri, silakan cek aja. Hati nggak mungkin mendustakan. Begitu datang info, nggak mungkin kita, wah, hati itu, makanya akal berpikir secara logis, hati ini selalu mendahului, oh ini benar nih, gitu loh. Ya kan? Ini sebetulnya benar nih. Ini sebetulnya nggak benar nih. Ini salah nih, ini benar nih, adanya di hati, Mas. Tapi apakah hati mau ngikutin akal apa tidak gitu loh. Makanya akal yang merusak hati atau hati yang mengarahkan akal. Nah, inilah langkah kita ke depan. Kan? Makanya kalau pakai surat 22 ayat 46, surat Al-Hajj ayat 46, 22. Nah, maka tidak pernahkah mereka kulubun ya'kiluna biha. Fatakuna lahum kulubun ya'kiluna biha. Maka tidak pernahkah mereka berjalan di bumi sehingga hati akal mereka dapat memahami. Oke, di situ dulu. Sehingga hati mereka dapat memahami. Jadi yang berpikir kan tetap akal, Mas. Tapi yang mengarahkan akal berpikir adalah hati. Gitu. Masya Allah. Jadi inilah yang tadi saya bilang. Akal mengalahkan hati atau hati mengarahkan akal. Kan gitu kan. Ya. Jadi akal mengalahkan hati atau hati mengarahkan akal. Kalau orang beriman itu, akalnya berpikir diarahkan oleh hatinya, Mas. Hati ini iman isinya. Hati yang mengarahkan akal untuk berpikir. Jadi ada landasan iman. Begitu kita mau mikir soal hal-hal yang berkaitan dengan iman, akal langsung kita arahkan. Nggak boleh masuk ke sini. Misalnya soal riba nih, nggak boleh ini, nggak boleh langsung. Akal tuh langsung terbatasi. Gitu. Misalnya kita mau dagang, udah siap semua, tapi pembeli belum ada. Begitu akal berpikir, waduh kalau nggak laku nih, nanti bayar listrik dari mana, misalnya gitu ya. Hati langsung bilang, bayar listrik mah tetap rezekinya dari Allah, gitu loh. Sehingga akal tuh nggak bisa nggak bisa loncat berlebihan mikirnya. Nah ini yang harus dilatih teman-teman semua. Cara melatihnya apa? Ikutin kata hati. Nomor 1 itu. Meskipun kita belum tahu dalilnya, Mas, tapi hati nggak bisa dibohongin, Mas. Hati nggak bisa dibohongin. Gitu. Meskipun kita nggak tahu dalilnya. Silahkan aja nanti introspeksi diri, coba jalanin, coba praktekin. Hati itu biasanya selalu jadi rambu-rambu. Tinggal nanti biasanya hatinya kalah sama akal. Kalau ilmunya nggak punya, kalau imannya belum kuat.
Tapi kalau ilmunya sudah tahu dan mau dipakai sehingga ilmannya jadi naik, hati yang mengarahkan akal. Allahu a'lam bishawab. Hati yang mengarahkan akal, bukan akal yang mengalahkan hati. Gitu. Betul. Ya. Masya Allah. Cakep banget itu, Seth. Ya, insya Allah. Tapi Seth, kadang kita apa ya, suka tuli gitu, Seth. Tuli gitu. Iya. Dengan kata hati gitu, Seth. Ya. Jadi bablas bae begitu, ngapa ya? Betul. Kan ayat-ayat yang kayak gitu banyak, Mas. Apakah hatimu yang bukan matanya yang buta, tapi hatinya yang buta. Ini kan ayat-ayat kayak gitu banyak. Surat Al-Kahfi ada, surat Al-Baqarah ada. Ya, surat Al-A'raf ada. Surat Al-An'am ada juga. Kami buat di dalam di telinganya waqara, wa fi azanihim waqra. Sumbatan di telinganya. Kenapa? Kenapa bisa hati yang buta? Kenapa? Karena kita mendahulukan akal. Astagfirullah. Itu poin utamanya. Kenapa sih kok bisa hatinya kalah sama akal? Kenapa sih hatinya seperti tuli? Hatinya seperti buta? Karena kita mendahulukan akal, bukan mendahulukan iman. Coba. Gini deh Mas Rocky, contohnya nih, contoh ya. Bu Aisyah deh yang udah punya anak dewasa. Ya, udah punya anak dewasa. Bu, ini mohon maaf ya, tapi contohnya nggak enak nih. Jangan Bu Aisyah lah, contohnya orang lain saja. Orang lain. Nggak apa-apa, Ustaz. Karena kejadian dulu nggak enak saya gitu. Maksudnya gini, ini contoh misalnya, ada seorang ibu yang anaknya diperkosa oleh orang lain, misalnya gitu ya. Ada contoh inilah, seorang ibu punya anak perempuan, anaknya diperkosa oleh orang lain. Kalau berdasarkan akal, Bu, apa yang akan ibu lakukan coba? Membalas perlakuan orang tersebut. Iya kan? Di penjara. Laporin ke polisi. Bisa laporin polisi. Mungkin ada juga yang gelap mata malah digebukin duluan, Bu. Ya kan? Bahkan kalau bapaknya, kalau misalnya anak saya perempuan, terus mungkin diperlakukan tidak senonoh dengan orang lain, mungkin saya tusuk orang itu duluan. Iya kan? Padahal harus tetap pakai iman, membalasnya tetap harus pakai iman. Membalas itu harus sesuai dengan siksaan yang sama. Surat 16 ayat 126. Coba kita ngomong soal balasan-balasan. Surat 16 ayat 126. Dan jika kamu membalas, maka balaslah dengan balasan yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu. Oke, sampai situ aja dulu Mas. Kita bahas sampai situ dulu ya. Kalau membalas, balaslah dengan balasan yang siksaannya sama. Nah, siksaannya sama ini sulit Bu. Sulit. Coba misalnya Mas Rocky saya tabok di sini. Ya. Mas Rocky ditabok di sini sama saya. Cekrek gitu. Di sini kan ada murid-muridnya Mas Rocky mungkin. Ada nggak murid sekolahnya di sini yang hadir gitu kan, teman kuliahnya yang hadir gitu. Oke, lalu Mas Rocky saya persilahkan membalas ke saya. Sama-sama di pipi sebelah kanan, sama-sama berapa jari yang kena pipi saya, level pukulannya juga sama. Tapi apakah siksaan batinnya sama, Mas? Beda. Beda, karena di sini nggak ada orang yang kenal saya secara langsung, baru Bu Aisyah aja yang pernah ketemu saya. Selebihnya nggak ada yang tahu. Iya kan? Gitu. Jadi ini beda, Bu. Siksaan batin itu nggak mungkin sama. Jadi meskipun sama-sama nonjok di lokasi di bagian tubuh yang sama, dengan derajat pukulan yang sama, tapi siksaannya nggak bakalan pernah sama. Nggak bakalan pernah sama. Kenapa? Karena ada siksaan hati di sini. Makanya Allah bilang, lanjutin ayatnya, Mas. Tetapi jika kamu bersabar, sesungguhnya itulah yang lebih baik bagi orang yang sabar. Nah, makanya kalaupun berpikir untuk membalas, Allah tetap bilang, lebih baik kamu sabar. Karena daripada nanti jadi orang zolim. Ada satu lagi, Mas. Surat Al-Qasas ya.
Khusus Saya itu lupa. 88. 28. 28. Kok saya lupa ya, Mas? Jika kamu membalas, coba 2855 dulu. 2855 dulu. 855. Bukan. Surat Al-Baqarah 194. 124, 194. Oke. Bulan haram dengan bulan haram, dan terhadap sesuatu yang dihormati berlaku hukum kisos. Oleh sebab itu barang siapa menyerang kamu, maka seranglah dia setimpal dengan serangannya terhadap kamu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah berserta orang yang bertakwa. Nah, ini juga perintah membalas, Mas, dengan serangan yang sama. Tapi ujung ayatnya apa? Bertakwalah kamu. Jadi semua ayat tentang balas membalas, ujungnya kalau nggak sabar takwa. Masya Allah. Ya, artinya apa sebetulnya? Artinya apa coba? Kalau ngelihat ayat-ayat tentang membalas, satu ujungnya sabar, yang kedua ujungnya takwa. Berarti Allah lebih suka bukan kita yang membalas, tapi siapa yang membalas? Ya cukup Allah saja yang membalas. Karena Allah nggak pernah menjolimi orang. Akan dibalas setimpal. Akan dibalas setimpal. Silakan baca surat 25 ayat 89. Ini salah satu ya. Sebetulnya ayat-ayat kayak gini banyak banget yang kita baca hari ini. Al-Furqan ayat 89. Dia sampai 77 aja, Zat. 59. 59. Siap. Maaf. Surat 27 An-Naml, Mas, bukan 25. An-Naml. An-Naml 89. 27. 89. Nah, barang siapa membawa kebaikan, maka dia memperoleh balasan yang lebih baik daripadanya. Sedang mereka merasa aman dari kejutan yang dahsyat pada hari itu. Oke. Ya, ayat 90-nya. Dan barang siapa membawa kejahatan, maka disungkurkanlah wajah mereka ke dalam neraka. Kamu tidak diberi balasan, melainkan setimpal dengan apa yang telah kamu kerjakan. Nah, jadi sebetulnya Allah udah jamin dibalasnya sama Allah gitu. Makanya setiap ayat-ayat tentang balas membalas, Allah lebih baik sabar. Ujungnya selalu sabar atau takwa. Tapi beda kalau soal perang ya. Soal perang beda banget nih. Ya. Balik lagi ke surat Al-Baqarah 191. Al-Baqarah ayat 191. Ya. Dan bunuhlah mereka di mana kamu temui mereka, dan usirlah mereka dari mana mereka telah mengusir kamu. Dan fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Dan janganlah kamu perangi mereka di Masjidil Haram, kecuali jika mereka memerangi kamu di tempat itu. Jika mereka memerangi kamu, maka perangilah mereka. Demikianlah balasan bagi orang kafir. Nah, artinya kalau kita diperangi, kita balas. Nggak bisa sabar. Kalau posisinya diperangi ya kan? Kalau misalnya posisinya diperangi, kita lagi aman-aman saja, gitu, tiba-tiba diperangi gitu, kayak zaman-zaman PKI dulu, dibacok-bacokin, dibunuh-bunuh, nah itu lawan, Mas. Nggak lawan. Tapi poinnya, kita memerangi karena untuk melawan, membalas. Bukan karena untuk memulai peperangan, bukan. Ini rumusnya. Begitu mereka berhenti, kita harus berhenti. Lihat ayat 192-nya. Tapi jika mereka berhenti, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Nah, begitu mereka berhenti, kita harus berhenti, Mas. Karena Allah Maha Pengampun. Kecuali ayat 193. Dan perangilah mereka itu sampai tidak ada lagi fitnah, dan agama hanya bagi Allah semata.
Jika mereka berhenti, maka tidak ada lagi permusuhan kecuali terhadap orang-orang zalim. Kecuali terhadap orang zalim. Kalau mereka berhenti, tidak ada permusuhan kecuali sama orang zalim. Kalau sama orang zalim, permusuhan jalan terus, Mas. Ini kan ngeri, Mas. Makanya kita jangan termasuk orang zalim. Karena kalau buat orang zalim, nggak ada berhentinya nih permusuhan. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan dapat ibroh. Jangan habis ini terus langsung teriak perang ya, belum ada perintahnya soalnya. Siap, Ustaz. Masya Allah, tabarakallah. Makasih banyak Ustaz Indra atas kajian Qur'annya pada malam hari ini. Baik, teman-teman yang hadir pada di Zoom meeting, silahkan yang ingin bertanya secara langsung pada Ustaz Indra. Mungkin ada problem yang perlu arahan, perlu konfirmasi, penegasan terhadap jawaban dari masalah tersebut, boleh. Atau yang berkaitan dengan kajian kita pada malam hari ini juga disilahkan. Boleh bisa langsung open mic-nya atau bisa di kolom chat. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Ya, Kak Rakik, Ustaz. Karena hari ini Maulid Nabi ya, mohon pencerahan saja tentang beliau ya. Salah satu yang sering dijadikan bahasan itu kan soal beliau beristri lebih dari 4 gitu ya. Kalau tidak salah berapa, 9 ya Ustaz? 9 ya. 9. Tapi itu sebelum ayat turun ya Ustaz? Yang ayat 3. Iya. Terus setelah surat bahwa boleh menikahi 1, 2, 3, 4 gitu ya saja turun, lalu beliau masih 9 atau 4 gitu ya Ustaz ya. Mungkin itu saja. Siap. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hidupnya Nabi jangan disamain dengan kita, Bu. Nabi itu hidupnya by order. Nabi itu hampir semua tindak tanduknya atas perintah Allah. Jadi Nabi Muhammad itu disuruh menikahi Maryam, itu perintah Allah. Nabi Muhammad disuruh menikahi Hafsah, itu karena perintah Allah. Disuruh menikahi Siti Aisyah, itu juga atas perintah Allah. Jadi Nabi Muhammad itu nggak mungkin menikahi perempuan atas dasar kebutuhan biologisnya dia, bukan. Buktinya apa? Bu, Nabi Muhammad itu menikah mayoritas dengan janda. Dari semua istrinya cuma 1 yang perawan, yaitu Siti Aisyah. Nah, kita berandai-andai saja ya Bu ya. Berandai-andai saja. Orang yang belum pernah menikah dengan perawan, kira-kira begitu dapat perawan, sikapnya bagaimana? Nabi Muhammad itu begitu menikah dengan Siti Aisyah itu baru dibawa pulang ke rumahnya, digauli sebagai suami istri itu 2 tahun kemudian, Bu. 2 tahun kemudian. Sekarang Mas Rocky lah, jangan Bu Siti Aisyah yang membayangkan. Kira-kira orang yang belum pernah beristrikan perawan, tiba-tiba dapat perawan, bisa nggak nunda sampai 2 tahun kayak gitu? Nggak bisa, Bu. Ini logika. Dari logika itu aja bisa dijelaskan dengan clear bahwa Rasulullah itu menikah atas dasar perintah Allah. Bukan atas dasar kepengennya dia, bukan. Beda sama kita sekarang. Ya kan? Sekarang juga banyak yang istrinya 2, istrinya 3. Tapi lihat aja, cara milihnya pasti ada dasar pertimbangan, mungkin ada pertimbangan nafsunya dia. Kalau lihat Bu, istrinya Nabi Muhammad, Rasulullah SAW itu kan janda dan mayoritas tua-tua. Yang muda-muda berapa orang sih? Ya kan? Paling Maria itu yang agak muda, karena itu juga budak hadiah dari gubernur Kipti Mesir.
Lah dikasih budak dan saat itu cara membebaskannya gimana? Dibebaskan. Kalau dipulangkan ke Mesir takutnya kafir lagi nanti. Diintimidasi yang lain-lain. Akhirnya dinikahi. Jadi istrinya dia. Gitu. Jadi banyak Nabi Muhammad itu Sallallahu Alaihi Wasallam itu menikah bukan atas keinginannya dia, tapi atas by order. Makanya Rasulullah bilang begini, in attabi'u ila ma yuha ilayya. Surat 6 ayat 50. Yang aku ikuti hanyalah yang Allah wahyukan kepadaku. 6:50. Katakanlah Muhammad, aku tidak mengatakan kepadamu bahwa perbendaharaan Allah ada padaku, dan aku tidak mengetahui yang gaib, dan aku tidak pula mengatakan kepadamu bahwa aku malaikat. Aku hanya mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku. Oke, sampai situ ya. Ya kan? Jadi Rasulullah itu hanya mengikuti apa yang diwahyukan sama Allah. Jadi kalau lihat sejarahnya, setelah ayatnya turun di surat An-Nisa ayat 3, fankihu ma taubalakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba' fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum. Zalika addana alla ta'un. Nikahilah 2, 3 dan 4. Rasulullah mah tetap 9, tetap lebih dari 4. Tetap lebih dari 4. Tapi ini enggak, jangan disamain, oh Rasulullah boleh 9, saya 9 juga dong. Enggak bisa. 9 hanya untuk Rasulullah. Dan yang kedua, Bu, setelah Rasulullah meninggal, semua istri Rasulullah termasuk Siti Aisyah tidak boleh menikah dengan laki-laki lain. Makanya nggak ada yang menikah lagi. Siti Aisyah itu menikah di usia 9 tahun baru digauli umur 11 tahun. Lalu Rasulullah meninggal beberapa tahun kemudian, Bu. Karena usia pernikahan Siti Aisyah dengan Rasulullah kan nggak lama. Nggak nyampe 10 tahun. Ya kan? Nggak nyampe 10 tahun. Berarti Siti Aisyah waktu ditinggal sama Rasulullah umurnya masih 20-an tahun. Dan tidak boleh menikah lagi. Ini udah perintah Allah. Makanya coba lihat sejarahnya. Mana ada istrinya, mantan istrinya Rasulullah yang menikah lagi? Nggak ada semua. Setelah Rasulullah meninggal, nggak ada yang menikah lagi. Karena nggak boleh. Istri Rasulullah, perempuan yang pernah digauli oleh Rasulullah harus suci, tidak boleh digauli oleh yang lain. Ini aturannya siapa? Aturannya Allah. Dan kita nggak bisa ikutin. Nggak bisa nanti kalau saya bilang sama istri saya, kalau saya meninggal, kamu nggak boleh nikah lagi. Nggak bisa, Bu. Nggak bisa, nggak berlaku. Gitu. Nanti kalau Mas Rocky meninggal, istrinya nggak boleh menikah lagi. Nggak bisa. Hanya berlaku untuk istri Nabi. Jadi Rasulullah itu nggak mungkin sama, Bu. Jadi nabi-nabi itu nggak mungkin. Contoh lagi yang kedua lah. Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim menikah dengan Siti Hajar itu juga kan atas order, atas perintah. Yang melalui mulut siapa? Melalui istri pertamanya Siti Sarah. Coba bayangin, Bu. Sekian lama nggak punya anak, lalu menikah dengan istri kedua, lalu punya anak Ismail, lalu ditinggalkan di Mekah sendirian gitu. Coba kalau logika mah, kalau dipakein logika mana mungkin, Bu. Ya Allah, istri kedua, anak pertama ditinggalin di gurun pasir. Enggak lah. Makanya kalau untuk para nabi apa yang salah tuh? Kecuali Nabi Yunus yang menyimpang sedikit, pergi karena marah. Makanya dicemplungin ke dalam laut, dimakan ikan paus. Kecuali Nabi Adam yang waktu disuruh jangan ngambil buah tersebut, jangan mendekati pohon tersebut, dia tergoda setan. Makanya dia ngambil. Lalu kenapa itu diceritakan di Al-Quran? Buat ibrah bagi kita. Nabi saja yang hidupnya by order, kalau ngelawan, ya begitu kena masalah. Apalagi kita kan hidupnya bukan by order, Bu. Kita hidupnya pakai free will, silakan. Qul ya qaumi malu ala makanatikum. Lakukan yang kamu mau, silakan. Nah, kalau kita berikhtiar, bekerja, beribadah semau kita, tapi kita melanggar apa yang Allah sarankan, Allah perintahkan, wah udah makin kacau hidup kita. Makanya kalau ada yang nanya ke saya, Mas Indra, kenapa apa-apa Quran sih? Ya, karena Nabi aja hanya mengikuti yang diwahyukan Allah. Ya, apalagi saya, Bu. Nabi dijamin masuk surga sama Allah, masih cuma ngikutin apa yang Allah perintahkan. Lah, apalagi saya ini belum dijamin masuk surga. Berarti makin kaku harusnya kan.
makin nggak bisa ngikutin yang lain kecuali Al-Quran gitu. Kecuali Al-Quran dan Sunnah. Yang udah dijamin aja taat, masa yang nggak dijamin nggak taat? Kan itu lagi lucu kan? Gitu. Allah a'lam bishawab. Ya, Ustaz. Syukran, Ustaz. Apaan, Bu? Alhamdulillah. Makasih banyak Bunda atas pertanyaannya dan Ustaz Indra atas jawabannya. Baik, ada lagi untuk yang lain yang ingin bertanya? Silakan kalau ada. Baik, nampaknya belum ada Ustaz. Monggo Ya. Ustaz, terakhir mungkin closing buat sesi di episode 93 ini. Monggo Ustaz. Baik, auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman semua, kita hidup ini tujuannya cuma satu, yaitu masuk surga. Gak ada lagi tujuan lain. Karena Allah bilang di surat 9 ayat 111, kita sudah dibeli harta dan jiwa untuk diganti dengan surga. Oke? Siap, siap. Nah, sesungguhnya Allah memberi dari orang-orang beriman, baik diri maupun harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka. oke. Jadi kita udah dibeli nih sama Allah. Ya. Karena kita sudah dibeli sama Allah, jangan kita jual lagi ke pihak lain. Kita udah dibeli dengan surga. Jangan dijual lagi untuk dapatkan jabatan, kekayaan, istri yang cantik, rumah besar, kehormatan versinya manusia gitu. Ini kan berarti kita jual lagi, Bu, ya kan? Kalau udah deal saja, saya mau jual televisi ke Mas Rocky 1 juta. Tiba-tiba Bu Aisyah bilang, Ustadz saya bayarin 1.200.000 deh. Itu aja nggak boleh, Bu. Iya. Apalagi kita udah dibeli sama Allah untuk surga. Makanya banyak ayat yang bilang begini, wala tashtaru bi ayati samanan qalila. Jangan engkau jual ayat-ayatku dengan harga murah. Maksudnya apa? Ngisi kajian amplopnya harus mahal. Bukan itu. Ngisi kajian itu bayarannya apa? Surga. Bukan buat nyari amplop. Ngisi kajian, baca Quran, ibadah dan lain-lain semuanya harus mengejar surga. Ridha Allah yang akhirnya mendapatkan surga. Kalau kita beribadah, berumah tangga, bekerja, niatnya untuk mencari duit saja, mencari kenikmatan dunia saja, berarti kita sudah jual lagi tuh untuk dunia. Ya, teman-teman semua yang sudah dijual ke Allah, jangan kita jual ke pihak lain. Karena kalau dijual ke pihak lain, insya Allah kita rugi. Pasti kita rugi, bukan insya Allah lagi. Pasti kita rugi. Saya pikir itu Mas Rocky. Ya, Terima Ustaz. kasih banyak. Allahu a'lam bishawab. Allah alam bisa. Sadaqallahul azim. Terima kasih banyak sekali lagi untuk guru kita Ustadz Indra. Semoga Ustadz sehat walafiat, rezekinya lancar, berkah berlimpah, dan terus istiqomah untuk bisa menebar kebaikan, manfaat pada siapapun. Amin ya rabbal alamin. Baik, teman-teman boleh mendokumentasikan terlebih dahulu untuk sesi 93 ini. Yang berkenan untuk on cam silakan. Baik, tahan sejenak. 1, 2, 3. Alhamdulillah. Ustadz Indra, makasih banyak sekali lagi, dan sahabat ASN semuanya yang telah hadir. Mari sama-sama kita tutup dan baca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Ustaz. Wa iyyakum.